teman-teman, lanjut langkah kedua dalam membuat diagram ER dari progres pertama yang tadi saya jelaskan. Ini adalah tampilan ER-nya. Di sini ada tamu, ini ID tamu menggunakan foregree, tipe data in, nama tamu menggunakan fajar, nomor KTP menggunakan fajar, nomor HP menggunakan fajar, alamat menggunakan teks. Di sini ada tabel reservasi, ID reservasi, tipe data in menggunakan primary key, tanggal check-in menggunakan date, tanggal check-out menggunakan date, jumlah tamu menggunakan int, ID tamu menggunakan int sebagai foreign key, ID pegawai menggunakan int sebagai foreign key, ID tipe kamar menggunakan int sebagai foreign key. Di sini ada tabel pegawai. Pegawai, ID pegawai tipe data in menggunakan. Di sini ada tabel pegawai, ID pegawai tipe data in sebagai primary key, nama pegawai menggunakan fajar, jabatan menggunakan fajar, nomor HP menggunakan fajar, alamat menggunakan teks. Di sini ada tabel pembayaran, ID pembayaran tipe data in sebagai primary key, ID reservasi menggunakan int sebagai foreign key, ID tipe kamar menggunakan int sebagai foreign key, tanggal pembayaran menggunakan date, metode pembayaran menggunakan enum, total bayar menggunakan desimal, status pembayaran menggunakan enum. Di sini ada tabel tipe kamar, ID tipe kamar, tipe data in sebagai primary key, nama tipe menggunakan fajar, harga pemalang desimal. Di sini ada tabel kamar, ID kamar, tipe data in sebagai primary key, nomor kamar sebagai fajar, lantai sebagai in, status sebagai enum, ID tipe kamar menggunakan in sebagai foreign key. Di sini ada tabel layanan, ID layanan menggunakan tipe data in sebagai primary key, nama layanan menggunakan fajar, biaya layanan menggunakan desimal. Baik teman-teman, sini saya akan menjelaskan progres kerja kelompok kami pada minggu pertama di nomor 3 dan 4. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 terlebih dahulu. Bisa kita lihat ini adalah gambar skema relasional yang telah ditransformasikan dari ER. Nah, langsung saja saya menjelaskan tentang nomor 4, yaitu implementasi constraint. Di sini ada tabel tamu, dapat dilihat ID tamu sini sebagai primary key-nya, terus unit, nomor KTP sama nomor HP, dan tabel selanjutnya pada tabel reservasi, primary key-nya ada ID reservasi, jumlah tamu cek, foreign key ID tamu, ID pegawai, ID tipe kamar sebagai penghubung. Selanjutnya pada tabel kamar ada ID kamar sebagai primary key, nomor kamar unik, sama foreign key ID tipe kamar, maksudnya ID tipe kamar sebagai foreign key. Dan bisa dilihat di bagian bawah ada tabel pegawai, ID pegawai sebagai primary key, nomor HP sebagai unik, dan tipe kamar sini primary key-nya ada ID tipe kamar, dan harga per malam itu cek. Dan pada tabel pembayaran di sini primary key-nya ada ID pembayaran, foreign key-nya ada ID reservasi sama ID tipe kamar, dan total bayar di sini cek. Dan pada tabel layanan yang berdiri sendiri di sini primary key-nya yaitu ID layanan sama biaya layanan cek. Dan itu saja penjelasan nomor 3 dan 4 dari saya. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang progres kerja minggu kedua nomor 1 dan 2. Yang pertama saya akan menjelaskan normalisasi database.
Ya, pada tahap ini kami tidak lagi melakukan proses normalisasi secara menyeluruh karena pada progres minggu pertama sebelumnya sudah struktur database yang kami rancang sudah mengikuti kaidah normalisasi dengan baik dan dinilai telah mencapai bentuk normal yang optimal. Namun, di tahap minggu kedua ini kami hanya menambahkan tabel shift seperti saran Ibu pada minggu pertama. Di sini bisa dilihat saya hanya menampilkan skema relational database final kami. Terus di sini bisa dilihat tabel reservasi yang terhubung ke tabel tamu dengan kardinalitasnya one to many. Terhubung juga pada tabel pegawai dan tabel tipe kamar. Pada tabel kamar terhubung ke tabel tipe kamar dengan kardinalitas one to one. Kemudian bisa dilihat pada tabel pegawai berelasi dengan tabel shift dengan kardinalitasnya one to many. Ya, pada tabel pembayaran berelasi juga dengan tabel reservasi dan juga tabel layanan dengan kardinalitasnya one to one dan many to one. Ya teman-teman, itu adalah struktur database kami yang sudah ternormalisasikan. Ya, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah kedua yaitu implementasi ke dalam DBMS. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah database yang sudah kami buat. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada kalian satu persatu tabel yang sudah kami buat. Yang pertama ada tabel kamar. Ya, bisa dilihat di sini adalah tampilan dari tabel kamar. Selanjutnya tabel layanan. Bisa dilihat di sini adalah tampilan dari tabel layanan. Ya, next. Di sini ada tabel pegawai. Bisa dilihat ini adalah tampilan dari tabel pegawai. Next, tabel pembayaran. Ini adalah tampilan dari tabel pembayaran. Next, tabel reservasi. Ini adalah tampilan dari tabel reservasi. Next, tabel shift. Next, tabel tamu. Bisa dilihat di sini adalah tampilan dari tabel tamu. Yang terakhir adalah tabel tipe kamar. Bisa dilihat di sini adalah tampilan dari tabel tipe kamar. Ya teman-teman, sekian pembahasan mengenai normalisasi database dan implementasi ke dalam DBMS. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan progres kerja proyek basis data 2 mengenai poin kedua dan juga poin ketiga. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai poin kedua yaitu praktik join kompleks, left, right, full dan juga self ya teman-teman. Nah, jadi saya ingin menjelaskan apa sih praktik join itu. Jadi praktik join itu adalah teknik untuk menggabungkan dua tabel agar dapat ditampilkan bersama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu left join. Nah, di sini saya akan tampilkan query-nya terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya akan jelaskan apa sih left join itu. Teman-teman, jadi left join di sini adalah menampilkan data dari tabel kiri dan cocokkan dari tabel kanan. Jika tidak ada yang cocok gitu, jadi jika ada yang datanya yang tidak cocok, maka tabelnya tersebut bernilai 0 atau kosong teman-teman. Nah, di sini saya akan menampilkan query left join yang telah kami buat sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman, di sini adalah query left join yang sudah kami buat. Nah, ini bisa dilihat, ini outputan dari left join yang telah kita buat. Di sini ada ID reservasi, nama tamu, nama tipe, tanggal check-in dan tanggal check-out yang tertampil. Oke, lanjut kepada right join. Oke teman-teman, kalau right join itu adalah kebalikan dari left join sendiri. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Jadi semua data pada tabel kanan akan ditampilkan walaupun tidak ada pasangan dari tabel kirinya. Oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan query dari right join yang telah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, ini adalah query dari right join yang telah kita buat sebelumnya. Jadi bisa dilihat pada baris ketujuh right join pegawai. Jadi semua pegawai akan tampil. Namun data reservasi yang akan tampil tuh akan dicocokkan juga. Jika datanya tidak cocok, maka akan bersifat 0 atau kosong ya teman-teman. Jadi maksudnya di sini adalah jika pegawai tersebut pernah menangani suatu reservasi, maka di sini ID reservasi dan tanggal check-in-nya akan muncul, teman. Kita lanjut bahas self join. Ini saya akan menampilkan query self join yang telah kita buat sebelumnya, teman-teman. Nah, ini adalah query self join yang telah kita buat sebelumnya. Terus bisa dilihat di sini ada alias gitu, istilah-istilah S1 dan S2. Jadi self join itu
Jadi query ini menggunakan self join karena untuk membandingkan shift dan membandingkan suatu shift dengan shift lainnya dalam tabel yang sama gitu teman-teman. Jadi S1 dan S2 ini adalah shift 1 dan shift 2. Maksudnya di dalam tabel yang sama tapi itu nanti outputannya kayak dua tabel yang berbeda namun dalam satu tabel gitu teman-teman. Jadi S1 nya untuk shift awalnya dan S2 nya untuk shift perbandingannya teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat outputannya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menampilkan query dari full join yang telah kami buat sebelumnya. Ini adalah query full join yang telah kami buat. Jadi full join itu adalah jenis join yang menggabungkan semua data dari dua tabel ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini kami menggunakan left join dan juga right join teman-teman. Karena MySQL itu tidak mendukung full join. Jadi di sini kami menggunakan left join, union dan right join teman-teman. Oke, coba running. Nah, ini adalah hasil outputan dari praktik full join ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan poin ketiga, yaitu menggunakan operator exit, all dan any ya teman-teman. Nah di sini pertama saya akan menjelaskan operator exit terlebih dahulu. Di sini sudah kami buat sebelumnya query-nya. Jadi kami memakai query yang sebelumnya kami buat saja. Namun di sini saya akan menjelaskan exit itu untuk apa sih? Jadi itu untuk mengecek apakah data tersebut ada atau tidak. Kalau misalkan ada nih, maka akan ditampilkan di outputannya. Tapi kalau tidak ada datanya, maka datanya tidak akan ditampilkan. Nah ini adalah query yang kita buat sebelumnya. Jadi di sini tuh select oleh nama tamu dan nomor HP-nya teman-teman. Nah dari itu tabel tamu, kita ambil dari tabel tamu. Nah oke, jadi kita coba running. Nah ini adalah nama tamu dan nomor HP-nya. Jadi di sini query exit-nya berhasil karena data yang mau kita cek itu ternyata semuanya ada teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut menjelaskan mengenai query all, yaitu di sini saya akan memasukkan query-nya karena sebelumnya tuh kita sudah pernah membuat query all ini. Nah, ini adalah query-nya. Dari query-nya ini sendiri berarti bahwa di sini mencari tipe kamar yang harganya lebih mahal dari kamar yang lainnya yang pernah dipesan oleh tamu yang bernama Saimi ini teman-teman. Mari kita running dan kita lihat outputannya. Nah, ini adalah nama tipe kamar dan harganya. Oke teman-teman, lanjut. Sini saya akan memasukkan query ini yang sudah kita buat sebelumnya. Nah teman-teman, inilah query ini yang telah kita buat sebelumnya. Nah maksud dari penjelasan dari query ini sendiri adalah query ini mencari pegawai yang jam mulai shiftnya itu lebih kecil pada salah satu jam mulai shift pegawai yang bekerja sebagai kasir teman-teman. Jadi kita running, error nih. Tunggu teman-teman, kita cek dulu apakah ada yang salah nih. Ini pegawainya saya lupa ketikkan, harusnya ininya 2 seperti nama tabel pegawai yang di samping bisa dilihat. Running ulang. Oke. Di sini tertampil jam kerja karyawan lain yang lebih kecil daripada jam kerja pegawai yang bekerja sebagai kasir. Oke teman-teman, itu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai progres project basis data 2, poin kedua dan juga poin ketiga. Semoga penjelasan dari saya tuh mudah dimengerti ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan progres minggu kedua nomor 5 dan progres minggu ketiga nomor 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan progres minggu kedua nomor 5, yaitu tentang membuat view dan mengaksesnya. Di sini kami telah membuat view-nya teman-teman. Jadi di sini ada view aktivitas pegawai, bisa kita lihat. Ini adalah tampilan view-nya. Kemudian juga di sini ada view kamar lengkap. Ini bisa kita lihat output hasilnya, view-nya. Terus juga di sini ada view pegawai shift. Kemudian juga di sini ada view pembayaran lengkap. Di sini juga ada view pendapatan per tamu.
Kemudian ada view reservasi lengkap, dan kemudian ada view ringkas tamu. Baik teman-teman, sebelumnya fungsi dari view ini adalah untuk menyederhanakan query. Selain itu juga view ini bisa digunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan saat kita mencari suatu data. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan progres minggu ketiga nomor 1, yaitu membuat indeks. Sebelumnya fungsi atau tujuan dari indeks ini yaitu untuk mempercepat kinerja query. Nah, di sini saya akan membuat sintaks sebelum menggunakan indeks. Bisa kita lihat di sini. Ternyata di sini durasinya yaitu 0,00 second. Jadi saya akan menjelaskan saja perbedaan antara penggunaan indeks dan tidak menggunakan indeks. Jadi jika kita tidak menggunakan indeks, kinerja query-nya itu lebih lambat guys. Tapi pada kasus kami kali ini durasinya cukup cepat. Nah, dibandingkan jika kita menggunakan indeks juga bisa mempercepat kinerja kita, atau saat kita menggunakan indeks kinerjanya juga bisa menjadi lebih cepat, durasi outputnya bisa menjadi lebih cepat yaitu 0,00 second. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat indeks. Di sini kita klik kanan pada pegawai. Kita memilih alter table. Di sini kita tekan indeks. Nah, di sini kita mengisikan jabatan IDX. Di sini kita tekan centang pada jabatan dan kita tekan apply. Oke. Apply. Kita tekan finish. Baik, setelah kita membuat indeks, kita akan bandingkan dengan query yang tidak menggunakan indeks. Di sini kita tuliskan select from pegawai where jabatan sama dengan kasir. Nah, di sini akan muncul satu record nama pegawai dengan jabatan kasir. Di sini outputannya ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan pegawai, nomor HP, alamat, dan ID shift. Bisa kita lihat di sini kinerjanya 0,00 second. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pembuatan indeks dan membuat dan mengakses view. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan progres pada minggu ketiga pada poin kedua dan ketiga, yaitu storage, prosedur sederhana, dan function dengan parameter. Ya, di sini saya akan memasukkan sintaksnya. Ya, jadi di sini untuk sintaksnya kami beri nama tampil data reservasi. Untuk itu kami akan run. Ya teman-teman, untuk outputnya di sini kita bisa lihat outputnya berhasil. Dan untuk memanggil outputnya, saya akan memasukkan sintaksnya dengan perintah sintaksnya sebagai berikut, yaitu call tampil data reservasi, kemudian titik koma, dan kita run. Ya, jadi ini adalah tampilan output daripada poin nomor 2 pada progres minggu ketiga kami, yaitu storage prosedur sederhana. Ya teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk poin ketiga pada progres minggu ketiga kami, yaitu membuat function dengan parameter. Untuk sintaks daripada function dengan parameter adalah sebagai berikut. Ya teman-teman, ini adalah sintaks daripada membuat function dengan parameter. Jika sudah, maka kita run. Ya teman-teman, di sini bisa dilihat bahwa ketika kita run, bahwa outputnya berhasil. Setelah kita membuat function dengan parameter, kita akan memanggil function tersebut dengan cara query select dengan sintaksnya sebagai berikut. Ya, jika sintaksnya sudah jadi seperti ini, maka kita run. Dan teman-teman bisa dilihat untuk outputnya berhasil
Dan mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai progres pada minggu ketiga kami untuk poin kedua dan poin ketiga. Oke teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan progres kerja minggu ketiga nomor 4, yaitu studi kasus otomatis query menggunakan prosedur. Yaitu saat ini pertama kita akan membuat prosedurnya dengan memasukkan sintaks. Di sini saya akan membuat sintaks untuk memasukkan prosedurnya, yaitu setelah memasukkan sintaksnya, kemudian kita running apakah berhasil atau tidak. Jadi teman-teman ini prosedurnya berhasil. Oke teman-teman, di saat ini saya akan menguji prosedurnya dengan memanggil lihat pegawai yang bekerja pada shift malam, yaitu kemudian kita running. Jadi teman-teman, ini adalah outputnya, yaitu nama pegawai, jabatan, dan nama shift, yaitu misalnya nama pegawai Sulis, jabatan kasir, nama shift malam, jam mulai 23.00, jam selesai 07.00. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever